Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tugas pengganti UTS interaksi manusia dan komputer. Di sini membuat aplikasi yaitu tentang Novelku. Sebelum menjelaskan, perkenalan dulu. Nama saya Nugita Maulina Jana, NIM 190411001007, dan ada Revika 190441100084. Ada juga Akila Dwi V NIM 190441100163. Aplikasi ini bertema tentang buku dan referensi. Novelku adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang berguna untuk membaca dan menulis novel melalui smartphone yang dapat membantu kita menjadi lebih praktis dan efektif. Dengan mengunduh aplikasi tersebut, dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah kita dalam membaca atau menulis novel dimanapun dan kapanpun. Klasifikasi dan karakteristik user. Seseorang yang membutuhkan platform untuk menulis novel, seseorang yang membutuhkan platform untuk membaca novel, seseorang yang ingin menggunakan platform yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, seseorang yang ingin terhubung antara pembaca dan penulis novel. Kebutuhan pengguna. User dapat menggunakan registrasi dan login. User dapat mencari bacaan novel sesuai keinginan. User dapat melihat bacaan novel yang populer saat ini. User dapat menambahkan novel ke daftar bacaan. User dapat melihat daftar bacaan. User dapat membuat cerita novel sesuai keinginan. User mendapatkan notifikasi tentang update cerita, food cerita, komentar cerita, dan pesan dari pengguna lainnya. Dan terakhir, user dapat melihat profilnya. Jumlah halaman dan rancangan halaman. Jumlah halaman ada 10, yaitu login, registrasi, home, deskripsi cerita, daftar bacaan, buat cerita, tulis cerita, pemberitahuan atau notifikasi, pemberitahuan atau pesan, dan terakhir profil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revika. Baik, selanjutnya adalah rancangan sketsa low fidelity. Yang pertama adalah login. Pada halaman login, user mengisi username atau email dan kata sandi. Apabila user menekan tombol masuk yang ada di bagian bawah, maka user akan langsung masuk ke halaman home. User juga bisa login dengan akun Facebook atau Google. Namun, jika user menekan daftar, maka akan masuk ke halaman registrasi. Pada halaman registrasi, user mengisi username, email, dan data sandi. Apabila user menekan tombol daftar, maka user otomatis terregistrasi dan masuk ke halaman home. User juga bisa registrasi dengan akun Facebook atau Google. Yang ketiga adalah halaman home. Pada halaman ini terdapat tombol search di bagian atas, lalu di tengah atas ada tampilan cerita yang direkomendasikan, lalu di bawahnya ada cerita dari berbagai genre. Jika menekan gambar sampul cerita, maka akan menuju ke halaman deskripsi cerita. Di bagian paling bawah ada menu bar untuk menuju ke berbagai halaman. Yang keempat adalah deskripsi cerita. Pada halaman ini berisi deskripsi dari cerita yang ditulis. Cerita tersebut bisa user tambahkan ke daftar baca. Yang kelima adalah daftar bacaan. Halaman ini berisi tentang cerita yang telah ditambahkan untuk dibaca kembali tanpa perlu mencari lagi di halaman home. Yang keenam adalah buat cerita. Pada halaman ini, user bisa membuat cerita yang diinginkan. Halaman ini kita bisa menambahkan
bagian kanan atas dan akan menuju ke halaman tulis cerita. Yang ketujuh adalah tulis cerita. Pada halaman ini, user bisa menulis cerita yang diinginkan. Di halaman ini, bisa menulis judul setiap bagian dalam cerita tersebut, lalu mulai tulis cerita. Jika cerita sudah selesai ditulis, kita bisa publikasikan dengan menekan tombol panah atas di bagian kanan atas. Yang kedelapan adalah pemberitahuan atau notifikasi. Di halaman pemberitahuan tentang notifikasi, user dapat mengetahui tentang update dari cerita pengguna lainnya yang telah diikuti pengguna lainnya. Yang kesembilan adalah pemberitahuan atau notifikasi. Halaman ini, user dapat mengetahui pesan-pesan dari pengguna lainnya. Yang ke-10 adalah profil. Pada halaman profil, user bisa menambahkan data diri seperti nama akun, email, pengikut, dan mengikuti. Di halaman ini juga terdapat biodata yang bisa user isi tentang data diri dan lainnya. Selanjutnya akan muncul cerita yang telah tertulis di bagian pojok kanan atas. Terdapat tombol pengaturan. Selanjutnya akan dibahas oleh Akila. Berikutnya, Friendly Fidelity. Di sini kami memilih warna biru, putih, abu-abu, dan hitam yang cocok dengan aplikasi ini. Di page login terdapat inputan username atau email dan kata sandi. Di sini juga terdapat pilihan lain untuk login dengan akun Facebook atau Google, serta terdapat tombol masuk dan daftar. Pasti ada inputan username, email, dan kata sandi. Di sini juga terdapat pilihan lain untuk registrasi dengan akun. Di page home terdapat tombol search untuk pencarian cerita yang kita inginkan. Lalu ada tampilan cerita yang direkomendasikan oleh sistem. Selanjutnya ada cerita yang direkomendasikan dari berbagai genre. Saat menekan sampul cerita akan menuju ke page deskripsi cerita. Di page deskripsi cerita menampilkan gambar sampul, jumlah orang yang melihat cerita, jumlah dukungan untuk cerita, jumlah bagian pada cerita, lalu ada tombol baca untuk membaca isi cerita, dan tombol plus untuk menambahkan cerita tersebut ke page daftar bacaan. Juga terdapat deskripsi cerita atau sinopsis dari cerita tersebut. Di page daftar bacaan menampilkan cerita yang sudah kita tambahkan pada daftar bacaan, sehingga kita tidak perlu repot lagi mencari cerita itu kembali yang ingin kita baca ulang. Di page membuat cerita, kita bisa membuat cerita dengan menambahkan sampul terlebih dahulu, lalu judul cerita dan deskripsi cerita. Jika sudah selesai, bisa klik tombol lanjut di pojok kanan atas untuk melanjutkan ke page tulis cerita. Di page tulis cerita, kita bisa menulis judul bagian cerita lalu isi dari bagian cerita. Jika sudah selesai menulis, bisa kita publikasikan pada tombol kanan atas. Di page pemberitahuan, untuk notifikasi, kita bisa mengetahui tentang update cerita dari pengguna lainnya yang telah kita ikuti. Di page pemberitahuan untuk pesan, kita bisa mengetahui pesan-pesan dari pengguna lainnya yang tertuju untuk kita. Di page profil, berisi informasi tentang kita yang menunjukkan foto profil, nama email, jumlah pengikut, jumlah mengikuti, lalu di bawahnya ada bagian biodata yang bisa kita isi tentang diri kita atau yang lainnya. Lalu bagian menulis cerita yang berisi tentang cerita apa saja yang kita tulis. Di pojok kanan atas terdapat tombol pengaturan. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.